Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Belajar Ambis. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi tentang bumi dan antariksa. Oke, teman-teman simak materinya ya. Coba lihat teman-teman, di sini ada gambar apa? Yaps, benar. Ini adalah bumi. Bisa kita lihat pada gambar, bumi itu berwarna biru, ya nggak sih? Karena bumi itu terdiri dari 70% lautan dan hanya 30% daratan. Nah, makanya bumi bisa juga kita sebut sebagai planet biru. Oke, dari tadi kita bahas bumi itu terdiri dari apa aja, sedangkan kita belum tahu artinya apa. Bumi itu sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa aja? Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Jadi, bumi itu adalah planet tempat kita hidup. Kalian pernah lihat sistem tata surya? Ya, ini. Oke, di sini ada matahari, ya kan? Matahari nih di sini. Lalu bumi urutan keberapa kira-kira? Benar, bumi itu ada di urutan yang ketiga. Di sini ya, ini adalah bumi. Dan bumi bisa juga kita artikan sebagai salah satu komponen tata surya urutan ketiga yang jaraknya terdekat dengan matahari. Bisa dilihat pada gambar ya. Jadi bumi urutan ketiga dari matahari. Di sini ada planet-planet lainnya. Ada Merkurius, ada Venus, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Oke, jadi ingat ya, bumi itu urutannya ketiga pada sistem tata surya. Setelah kita tahu urutan bumi pada sistem tata surya, selanjutnya kita belajar tentang struktur lapisan bumi. Pertama ini ada namanya crust. Ada yang tahu crust artinya apa? Yaps, kerak bumi. Yang kedua, apa tuh namanya tuh? Yang ini nih. Mantel. Benar. Mantel bumi atau selimut bumi. Oke. Lalu yang ketiga dan keempat. Ini juga bisa disebut sebagai inti bumi. Cuman inti bumi itu terbagi jadi dua. Ada inti luar atau outer core nih. Sama yang dalam atau inti dalam atau inner core. Oke, jadi ada 4 bagian ya. Lapisan bumi. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar bumi, ada inti dalam bumi. Oke, masing-masing kita akan bahas satu persatu. Kerak bumi itu adalah lapisan terluar bumi yang menjadi tempat tinggal atau tempat berpijaknya seluruh makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa baca ya, ada karakteristik dari kerak bumi. Yang pertama, itu tersusun dari batuan dan mineral. Di antaranya yaitu ada silika, aluminium, dan oksigen. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tempat hidup semua makhluk hidup dan tempat terjadinya fenomena geologi. Oke, yang ketiga, temperaturnya cukup tinggi. Dan keempat, memiliki ketebalan yang paling tipis. Ingat ya, paling tipis dibanding lapisan struktur bumi lainnya. Yang terakhir, yaitu membentuk lapisan litosfer. Jadi ada 5 karakteristik kerak bumi. Nah, kerak bumi
juga terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada namanya kerak benua. Oke, ada kerak benua. Nah, kerak benua ini disebut juga sebagai batuan grafit. Oke. Yang kedua itu ada kerak samudra. Kalau kerak samudra itu disebut juga sebagai batuan basal. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang materi mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan padat yang sangat tebal dan berada di bawah kerak bumi. Jadi urutan kedua setelah kerak bumi yaitu mantel bumi. Walaupun padat, mantel sebenarnya bersifat plastis. Artinya batuan di dalamnya bisa mengalir sangat lambat seperti cairan kental. Nah, seperti apa sih ketebalan dan suhu mantel bumi? Lapisan ini adalah lapisan yang paling tebal pada struktur bumi, yaitu mencapai 2.900 km. Suhu mantel bumi bervariasi mulai dari 1000 Celcius di bagian atas hingga 3700 Celcius di bagian bawahnya, yaitu mendekati inti bumi. Karena panas dan tekanan di mantel sangat tinggi, sebagian materialnya bisa meleleh, membentuk magma. Ketika magma naik ke permukaan melalui gunung berapi, barulah kita bisa melihat isi mantel secara langsung. Nah, mantel bumi dan kerak bumi membentuk lapisan litosfer nih teman-teman, lapisan litosfer. Lalu lapisan yang tersusun oleh sebagian batuan yang meleleh disebut lapisan astenosfer. Nah, mantel bumi menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Kalian harus ingat ya, jadi mantel bumi dan kerak bumi membentuk lapisan litosfer. Nah, lalu lapisan yang tersusun dari sebagian batuan yang meleleh disebut lapisan astenosfer. Jangan kebalik ya teman-teman. Dan mantel bumi juga nyebabin pergerakan lempeng tektonik. Oke, selanjutnya ada inti bumi. Inti bumi urutannya setelah mantel bumi. Jadi urutan yang ketiga di lapisan bumi. Nah, inti bumi ini adalah lapisan paling dalam dari bumi dan menjadi pusatnya planet bumi. Lapisan ini menjadi sumber medan magnet bumi dan berperan dalam menjaga kehidupan tetap terlindungi dari radiasi luar angkasa. Nah, perlu kalian ingat, inti bumi tersusun oleh besi dan nikel. Suhu inti bumi diperkirakan antara 4.500 Celcius hingga 5.500 Celcius. Oke. Nah, tadi di awal sudah dibahas bahwa inti bumi terbagi jadi dua. Yang pertama ada inti bumi bagian luar, ya kan? Inti luar bumi lah kita sebutnya. Inti luar bumi berada di bawah mantel dan merupakan lapisan terluar dari inti bumi. Ketebalannya itu bisa mencapai 2.300 km di bawah permukaan bumi. Nah, suhu inti bumi itu bisa mencapai 4.000 Celcius hingga 5.000 Celcius. Kebayangkan panasnya gimana? Dan arus konveksi pada lapisan ini menyebabkan terbentuknya geomagnetik. Di mana geomagnetik yaitu medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi sinar kosmik dari badai matahari. Tanpa medan magnet ini, kehidupan di bumi mungkin tidak akan bertahan lama. Nah, yang kedua ada inti dalam bumi. Inti dalam bumi adalah lapisan padat yang terbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti dalam bumi tersusun dari logam padat seperti besi dan nikel. Karena tekanannya sangat besar, membuat logam-logam di sana tidak bisa mencair. Kedalamannya mencapai sekitar 2.000 sampai 5.000 km di bawah permukaan bumi. Nah,
Suhu inti dalam bumi diperkirakan mencapai 5.500 Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Artinya, lapisan struktur bumi yang suhunya paling tinggi adalah inti dalam bumi. Tadi suhunya sampai berapa? 5.500 derajat Celcius. Wah, kebayang banget kan panasnya gimana? Nah, inti dalam bumi ini berperan menjaga kestabilan rotasi bumi dan ikut menentukan aktivitas geodinamika planet kita. Setelah kita membahas struktur lapisan bumi secara umum, selanjutnya kita akan bahas struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Yang pertama ada atmosfer. Yang kedua yaitu hidrosfer. Yang ketiga ada litosfer. Yang keempat ada biosfer. Selanjutnya di sini ada lapisan-lapisan dari atmosfer. Nah, sebelumnya apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus bumi dengan ketebalan 650 km. Wow, kebayangkan seberapa tebal atmosfer bumi? Nah, atmosfer bumi ini terbagi lagi jadi beberapa lapisan. Yang pertama, ada yang namanya troposfer. Bisa dilihat ya pada gambar. Troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Fungsinya menjaga kestabilan udara di bumi. Yang kedua, ada yang namanya stratosfer. Biasanya di lapisan stratosfer ini terjadi kegiatan penerbangan, di mana pesawat melintas di dalam lapisan stratosfer. Fungsi stratosfer ini menyerap dan menyebar radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Yang ketiga, ada yang namanya mesosfer. Mesosfer terdapat bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang masuk ke bumi. Biasanya seperti komet, meteor, dan benda-benda asing lainnya. Yang keempat, ada termosfer atau bisa disebut juga sebagai ionosfer. Yang terakhir ada exosfer, yaitu lapisan terluar dari atmosfer, biasanya tempat satelit untuk mengitari bumi. Yang kedua, ada hidrosfer. Oke, hidrosfer ini biasanya berisi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Yang ketiga, ada yang namanya litosfer. Kalau litosfer, itu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan. Ingat ya, kalau batuan berarti litosfer. Yang keempat, yang terakhir, ada yang namanya biosfer. Biosfer ini yaitu lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, mencangkup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau biosfer ini dia itu tempat tinggalnya makhluk hidup. Berarti kalian hidup ada di lapisan bumi bagian biosfer. Harus kalian ingat ya. Baiklah, sekian materi bumi. Selanjutnya kalian bisa kerjakan kuis. Ini ada 3 nomor. Yang pertama, pertanyaannya kata lain dari planet bumi. Yang kedua, lapisan bumi yang memiliki suhu seperti matahari. Yang ketiga, berdasarkan susunan kimia, di manakah makhluk hidup bisa tinggal? Sekian materi hari ini. Kalian bisa jawab kuis ini di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan kirim ke teman-teman yang lain. Semangat semuanya. Yuk belajar ambis bareng Kak Sabrina. See you next video. Bye-bye.